Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu akan mereview soal-soal PTS yang akan dilaksanakan di bulan September dan Oktober. Untuk itu marilah kita mencoba membahas soal-soal ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan Allah membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran ini. Marilah kita mulai. Soal nomor 16. Bacalah kalimat berikut dengan saksama. Kegelisahan Saipul adalah juga merupakan kegundahan banyak warga Pulau Bangka saat ini, karena sudah 8 tahun mereka hidup dari menambang timah. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan A. Menghilangkan kata adalah, B. Menghilangkan kata juga, C. Menghilangkan kata banyak, D. Membubuhkan tanda koma sebelum kata karena, E. Menambahkan kata mereka sebelum kata sudah. Jawabannya adalah yang A. Menghilangkan kata adalah, karena menggunakan kata adalah apa fungsinya? Untuk mendefinisikan sesuatu. Pembahasannya, kalimat tersebut menunjukkan gejala pleonasme, penggunaan kata yang berlebihan. Kata adalah sama maknanya dengan merupakan, jadi cukup digunakan salah satunya. Soal nomor 17. Kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah A. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan struktur sosial di desa yang meliputi kelas atau kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. B. Pengamatan secara mendalam dilakukan untuk memperoleh data tentang perilaku kelompok elit maupun massa. C. Untuk memperoleh data tentang lokasi desa dan kependudukan dilakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada di kelurahan. D. Keabsahan data dilakukan dengan memeriksa kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian dari sumber data. E. Dari kajian peralihan status sosial ekonomi ke kelompok pamong desa dapat dikemukakan intisarinya sebagai berikut. Jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, tanda koma digunakan untuk memisahkan ana kalimat dan induk kalimat jika ana kalimat itu mendahului induk kalimat. Soal nomor 18. Kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan aturan ejaan yang baku adalah A. Hampir setiap buku bahasa Indonesia membahas masalah ejaan. B. Dalam tulisannya masih banyak terdapat kesalahan ejaan walaupun ia sudah tahu aturan ejaan yang baku. C. Kata-kata asing dalam teks ilmiah penulisannya perlu digarisbawahi atau dicetak miring. D. Kata universitas sebagai nama diri ditulis dengan huruf awal kapital. E. Setiap siswa perlu memiliki buku pedoman ejaan yang disempurnakan. Jawabannya adalah D. Pembahasannya, kata bahasa Indonesia pada jawaban A seharusnya ditulis bahasa Indonesia. Kalimat pada jawaban B seharusnya tidak terdapat tanda koma, karena tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan ana kalimat dari induk kalimat jika ana kalimat itu mengiringi induk kalimat. 19. Kalimat yang seluruhnya ditulis sesuai dengan EYD adalah A. Pada peringatan kemerdekaan tahun ini akan diadakan lomba bola voli antar sekolah.
B. Untuk meningkatkan kemampuan bermain peran, mahasiswa program seni peran biasanya mengadakan festival drama. C. Buku ekonomis setebal itu hanya sedikit membahas teori mikroekonomi. D. Pasca Lebaran, orang sibuk mempersiapkan diri untuk kembali ke pekerjaan semula. E. Masyarakat saat ini sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga program Dasawisma pun tidak dapat berjalan lancar. 20. Kalimat yang termasuk kalimat baku adalah A. Pada setiap pernyataan yang diucapkan selalu mengandung kritikan yang tajam pada pemerintah. B. Dalam menghadapi konflik sosial dan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, tidak ada cara lain kecuali berdoa dan berusaha. C. Jika persoalan ini dirundingkan dan ditanggung bersama, maka akan dapat segera diselesaikan dan terasa lebih ringan. D. Ketika sedang berada di pompa bensin untuk mengisi bahan bakar minyak untuk tidak menghidupkan HP. E. Setiap orang memiliki kekuasaan bawaan, entah kepribadian menarik, entah berkarisma tinggi untuk memberikan pengaruh. Kunci B. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, kalimat yang lain secara struktur salah. Kalimat A salah karena tidak jelas subjeknya. Kalimat C juga tidak jelas subjeknya. Kalimat D kurang kata depan penunjuk tempat. Sedangkan kalimat E mengandung kalimat yang maknanya tidak sesuai. Kekuasaan bawaan. Tidak ada kata kekuasaan bawaan. Jadi jawabannya adalah B. Dalam menghadapi konflik sosial dan krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, tidak ada cara lain kecuali berdoa dan berusaha. Nomor 21. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Mula-mula Sultan Duano mengambil air sendiri dari sungai. Air itu kemudian disiramkan ke tanamannya. Ia berharap perlakuannya terhadap tanaman bisa dilihat oleh petani-petani lain. Apabila para petani telah mengetahui hasil panen tanaman yang disirami lebih baik daripada yang tidak disirami, mudah bagi Sultan Duano untuk mengajak petani-petani tersebut. Bagi Sultan Duano yang penting adalah memberi keteladanan tentang cara bertani yang baik. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Pengambilan air, B. Penyiraman air, C. Perbedaan perlakuan, D. Keteladanan bertani, E. Cara bertani. Jawabannya adalah yang D. Keteladanan bertani. Pembahasannya, kata kunci yang menjadi acuan jawaban tersebut adalah keteladanan. Perlakuan Sultan Duano berupa mengambil air, menyiram tanaman, membandingkan hasil panen yang tergambar pada kalimat pertama sampai dengan kalimat kelima merupakan kegiatan keteladanan bagi petani. Kalimat keenam merupakan kalimat utama yang menyatakan pernyataan umum bentuk keteladanan. Nomor 22. Bacalah teks dengan saksama. 1. Budidaya pohon gaharu mempunyai prospek yang cukup cerah. Saat ini di Indonesia mendapatkan kuota dari pembagian permintaan pasar negara-negara produsen gaharu sebanyak 300 ton per tahun. 3. Dari jumlah tersebut baru bisa dipenuhi 40 ton saja per tahun. 4. Secara alami, tumbuhan gaharu bisa menghasilkan gubal karena adanya infeksi oleh jamur. 5. Berkat kemajuan teknologi, tanaman yang dibudidayakan pun bisa menghasilkan gubal. Yang merupakan fakta dari paragraf tersebut adalah kalimat A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3, E1 dan 4. Jawabannya adalah yang B2 dan 3. Karena kalimat kedua dan ketiga tak terbantah lagi kebenarannya,
sedangkan kalimat yang lain bisa menimbulkan pro dan kontra. Nomor 23. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. 1. Kalau kesehatan di desa-desa kuat, maka ketahanan masyarakat juga kuat. 2. Begitu penegasan Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi tentang dasar program Waning Obat Desa WOD. 3. Di desa-desa lanjutnya yang menjadi ujung tombak kesehatan adalah bidan. Selain bertugas menangani dan melayani ibu-ibu hamil, bidan juga memberikan pelayanan kesehatan lain. 5. Beban itu terlalu berat, maka perlu tenaga lain yang membantu. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 5, D. 2 dan 4, E. 3 dan 5. Jawabannya adalah B. Pembahasannya kalimat 1 dan 3 merupakan opini karena kemungkinan kebenarannya relatif dan dipengaruhi unsur yang bersifat pribadi. 24. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Teks untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 24 dan 25. Pelaksanaan ujian nasional telah diatur sesuai dengan mekanisme, yaitu melalui keputusan Mendiknas nomor 153/U/2003 tentang ujian akhir nasional tahun pelajaran 2003 dan 2004. Standar nasional masih diperlukan untuk mengetahui kualitas sekolah dan lulusan dengan harapan dapat memperbaiki mutu pendidikan. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Standar ujian nasional, B. Kualitas ujian nasional, C. Pelaksanaan ujian nasional, D. Harapan dalam ujian nasional, E. Lulusan ujian nasional. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, paragraf ini termasuk paragraf deduktif dan pikiran utamanya berada pada awal paragraf dan semua kalimat mendukung ide pokok tersebut. Soal nomor 25 dan 26. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada waktu itu Cirebon merupakan salah satu kota pelabuhan di Nusantara. Banyak pedagang dari negeri asing yang berlabuh di kota itu dan tidak sedikit pula yang menjalin persahabatan dengan pembesar-pembesar istana. Cuplikan di atas mengenalkan A. Latar belakang pendirian Kesultanan Cirebon, B. Eksistensi Kesultanan Cirebon, C. Keadaan Kesultanan Cirebon, D. Potensi alam Kesultanan Cirebon, E. Perdagangan di Cirebon. 26. Kaidah kebahasaan yang nomor 25 jawabannya adalah A. Latar belakang pendirian Kesultanan Cirebon. Lanjutkan nomor 26. Kaidah kebahasaan yang menandai cuplikan di atas adalah A. Adanya konjungsi penyebaban, B. Menggunakan kalimat bermasa lampau, C. Mendapat penggunaan konjungsi pertentangan, terdapat penggunaan konjungsi pertentangan, C. D. Disusun dengan pola pertentangan dan kausalitas, E. Menghadirkan latar waktu dan tempat dalam 3 kalimat sekaligus. Jawabannya adalah yang B. Menggunakan kalimat bermasa lampau. Kita lanjutkan. Nomor 27. Cuplikan di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 27 dan 28. Rakyat Malaka tidak mampu menahan serangan Portugis karena harus menghadapi senjata modern. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Sultan Malaka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan, tetapi perlawanan rakyat Malaka terus berkobar dan tidak pernah berhenti sekalipun sifatnya lokal.
Nilai yang terkandung di dalam cuplikan di atas adalah nomor 27, A. Kegigihan, B. Kesabaran, C. Kemandirian, D. Kebengisan, E. Kegagahan. Jawabannya adalah yang A, nomor 27, kegigihan. 28. Sebagai penutup bagian teks tersebut berupa A. Akibat, B. Penilaian, C. Komentar, D. Kesimpulan, E. Rekomendasi. Jawabannya nomor 28 adalah A. Akibat. Nomor 29. Cermati fitur-fitur kebahasaan di bawah ini. 1. Kata-kata bermakna tindakan atau perbuatan. 2. Kata-kata bermakna nominal. 3. Fungsi keterangan tempat. 4. Fungsi keterangan waktu. 5. Konjungsi temporal. 6. Konjungsi kausalitas. Fitur-fitur kebahasaan yang digunakan dalam teks sejarah adalah nomor A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, 3, 4, 5, 6, C. 1, 3, 4, 5, 6, D. Salah semua, E. Benar semua. Jawabannya nomor 29 adalah yang C. 1, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 30, nomor terakhir ya. Perhatikan ciri-ciri teks di bawah ini. 1. Naratif. 2. Berpola kronologis atau kausalitas. 3. Menggunakan konjungsi temporal. 4. Imajinatif. 5. Bersifat hierarkis. 6. Bersifat gradual. 7. Ada kepastian pada akhir cerita. Yang termasuk ciri-ciri novel sejarah adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, 6, C. 1, 2, 3, 4, 7, D. 2, 3, 4, 5, 6, E. 2, 3, 4, 5, 7. Jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, soal 30 soal untuk latihan PTS untuk kelas 12 SMA sudah dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipelajari ketika diadakannya PTS penilaian tengah semester di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.